Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Sahabat pillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua diberikan panjang umur, sehat jasmani kita, sehat rohani kita, dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat pillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Isra Mi'raj merupakan kejadian agung yang dilalui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun 10 kenabian. Ketika Isra Mi'raj akan terjadi, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berbaring di kamarnya. Kemudian datang malaikat Jibril dan Mikail dan diikuti oleh Israfil untuk membawa Nabi menuju sumur Jam-Jam. Di sana para malaikat membelah dada Nabi dan membersihkannya menggunakan air Jam-Jam. Setelah itu Buraq datang untuk menjemput Nabi untuk membawa beliau menuju Baitul Maqdis di Palestina. Kejadian ini disebut dengan Isra. Adapun perjalanan dari Baitul Maqdis menuju ke Sidratul Muntaha disebut Mi'raj. Sahabat pillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, perjalanan Mi'raj menyimpan berbagai peristiwa yang menakjubkan. Dalam kitab Ad-Dardir ala Qisatil Mi'raj karya Syekh Abi Al-Barakah Ahmad Ad-Dardir disebutkan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menemukan beberapa kejadian janggal yang belum pernah Nabi ketahui sebelumnya. Di antaranya kejadian tersebut adalah Nabi menemukan suatu kaum yang kepala mereka pecah. Setiap kali pecah maka kembali lagi, kemudian pecah lagi. Nabi bertanya pada malaikat Jibril, "Siapakah mereka wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Mereka adalah orang yang kepalanya berat untuk melaksanakan sholat fardu." Sahabat pillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian Nabi menemui suatu kaum yang pada kubul dan dubur mereka ada riko atau tambalan yang menutupi kubul dan dubur mereka. Kaum tersebut memakan rumput seperti unta dan domba. Mereka juga memakan pohon dori dan jakum. Dori adalah sebuah pohon yang berduri dan busuk hingga binatang pun tidak sanggup memakannya. Adapun jakum adalah tanaman yang sangat pahit dan tidak enak rasanya. Mereka juga memakan batu panas dari neraka jahanam. Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, "Siapakah mereka wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Mereka adalah orang-orang yang tidak mau membayar zakat dan Allah tidak mendolimi mereka sedikit pun." Kemudian Nabi menjumpai kaum yang di hadapan mereka ada sebuah daging yang masak lagi enak dan daging mentah yang busuk. Namun kaum tersebut memilih daging yang busuk daripada daging yang masak dan enak. Nabi bertanya pada Jibril, "Siapakah itu wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Itu adalah gambaran orang yang sudah mempunyai pasangan namun memilih selingkuh dengan orang lain." Sahabat pillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian Nabi menemui sebuah kayu yang ada di jalan. Setiap orang yang berjalan melewati kayu tersebut akan terbakar pakaiannya dan tubuhnya. Nabi bertanya pada Jibril, "Ada apa ini wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Itu adalah perumpamaan suatu kaum di antara umatmu yang duduk nongkrong di jalan dan mencegah orang beriman menuju ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala." Kemudian Nabi melihat seorang yang berenang dalam sungai yang penuh darah, orang yang dilempar batu. Nabi bertanya,
"Siapakah itu Jibril?" Jibril menjawab, "Mereka adalah orang yang memakan riba." Kemudian Nabi menjumpai kaum yang lidah dan mulut mereka dipotong dengan gunting besi. Setelah dipotong, lidahnya kembali, kemudian dipotong lagi. Nabi bertanya, "Siapakah itu wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Mereka itu adalah para penceramah yang suka mengfitnah saat berpidato dan mereka tidak melakukan apa yang sampaikan sendiri." Sahabat pillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi menjumpai kaum yang mempunyai kuku panjang yang terbuat dari tembaga, kemudian mencakar wajah dan tubuhnya sendiri dengan kuku tersebut. Nabi heran dan bertanya pada malaikat Jibril, "Siapakah itu wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Mereka adalah orang-orang yang suka menghibah orang lain kemudian meletakkan pada tubuhnya sendiri." Sahabat pillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih banyak lagi kisah-kisah yang dialami Nabi Muhammad SAW selama perjalanan Isra Mi'raj. Kisah ini seyogianya dapat diambil pelajaran bagi umat Nabi Muhammad agar nanti selamat saat di akhirat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab.